Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan install Linux, Apache, MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin menggunakan fitur PHP FPM ya. Apache yang digunakan versi 2, MySQL versi 8, PHP 7.4 ya. Sebelumnya kita harus login sebagai root dulu ya, agar mempermudah proses instalasi. Ya, kemudian kita akan melakukan proses editing host ya. Nah, kemudian sesuaikan seperti ini. Kalau udah simpan ya. Kemudian kita tambahkan web server, hostname, kemudian tambahkan di bagian hostname-nya juga. Nah, kemudian paksa untuk set hostname-nya ya, tanpa perlu di restart. Nah, ini kita cek apakah udah bisa ya. Tuh, udah berhasil kita ubah. Nah, selanjutnya kita melakukan proses updating repository. Ya, nah kemudian kita coba upgrade. Ada yang bisa di upgrade ya. Ini muncul, tekan Y saja. Nah, kemudian kita restart komputer ya. Kemudian login kembali sebagai root. Oke, nah sekarang kita melakukan proses perbaikan time zone ya. Silakan diperbaiki time zone-nya dulu, disesuaikan dengan kondisi kita ya. Kemudian kita matikan dulu settingan app more ya. Kemudian kita uninstall settingan app more. Kita remove app more-nya ya. Kita uninstall. Kemudian kita mulai install NTP ya, Network Time Protocol. Yes kan saja ya. Kemudian kita matikan layanan send mail ya. Nah, kemudian ketik ini ya, perintah ini, muncul yes kan saja ya. Nah, ini pilih internet site, pengaturan postfix ya. Nah, ketik sistem mail name-nya yang kita buat tadi ya. Pakai tombol tab ya. Oke kan ya. Oke, kemudian kita aktifkan settingan MySQL ya. Kita mulai prosesnya, tombol yes ya. Nah, ini pengaturan security terhadap password. Saya pilih medium ya. Pengaturannya di atas standarnya ya. Ini berlaku untuk semua password yang dibuat
untuk database. Itu kalau tidak memenuhi standar password database. Ini tekan yes, ini tekan yes ya. Login root tidak boleh internet, ini kemudian yes, remove database test ya. Ini yes, di reload settingannya. Oke, kemudian kita edit settingan Postfix ya. Nah, silakan dibuat settingannya seperti ini ya. Yang putih-putih itu yang berarti dilakukan perubahan, silakan disesuaikan ya. Postfix digunakan untuk mengirim email saja dalam hal konfigurasi LAM ini ya. Linux, Apache, MySQL, PHP MyAdmin ya, dan PHP terbaru yaitu 74, MySQL versi 8. Apache yang kita gunakan menggunakan Apache PHP FPM ya. Kalau sudah, nanti tekan tombol F2, kemudian tekan tombol Y, kemudian enter ya untuk menyimpannya. Nah, kemudian kita restart Postfix. Kemudian ketik perintah ini ya, untuk mulai proses install aplikasi ini. Ini di yes-kan saja untuk mulai proses instalasi. Nah, ini matikan spamnya ya. Dan kita matikan settingan spam. Biar tidak auto ya, tidak menjalankan spamnya. Kemudian kita tambahkan repository baru untuk install PHP ya. Beberapa aplikasi PHP yang tidak ada pada default Ubuntu. Dalam hal ini pluginnya ya, ini enter saja. Oke, sekarang update repository-nya. Nah, sekarang ketik ini ya, ini akan kita install semuanya. Nah, mulai proses instalasi ya. Tekan tombol yes. Di plugin default yang kita install ya. Jadi nanti kalau kita ingin masang framework, sedikit yang kita pasang ya. Ini kita pilih no ya. Ya, kemudian install aplikasi tambahan ya, plugin PHP. Yes kan saja.
Nah, kemudian kita install PHP Sodium ya. Ini untuk proses enkripsi. Oke, kemudian kita melakukan edit file konfigurasi Apache ya. Oke, kita tambahkan di sini scriptnya. Kalau sudah, nanti tekan tombol F2, kemudian tekan tombol Y, kemudian enter ya. Kemudian restart Apache. Aktifkan modul-modul dan restart Apache. Di reload konfigurasinya ya, maksudnya. Dan aktifkan modul ini. Itu untuk reload konfigurasi ya. Nah, kemudian matikan modul ini. Kita akan menggunakan PHP FPM ya, biar Apache-nya lebih kencang ya, di tune up. Kemudian hidupkan modul PHP FPM-nya ya. Kemudian dikonfigurasi PHP FPM-nya menjadikan default, kemudian reload konfigurasi Apache-nya. Dan kita buat file info PHP ya, untuk mengecek apakah seluruh modul sudah terinstall, PHP FPM sudah terinstall ya. Sekarang kita buat konfigurasinya ke bridge ya, biar bisa koneksi antara mesin virtual dengan komputer fisik ya. Kita nyalakan dulu loopback-nya ya, karena ini dimatikan. Oke, sudah nyala. Nah, kita perbaiki konfigurasinya untuk membuat IP statis ya. DHCP dimatikan. Silakan dibuat ya, sesuaikan kondisi dengan punya Anda. Kita sudah simpan ya, simpan, tekan tombol F2, kemudian Y, kemudian enter ya. Kemudian terapkan konfigurasi tadi, cek IP-nya. Belum ya, kita mesti restart settingan jaringannya. Dan kita cek lagi. Nah, udah berubah ya, dapat IP. Oke, nah kita coba di browser ya, ketik IP server. Nah, ini udah muncul Apache-nya. Sekarang kita akan cek PHP info yang udah kita buat tadi. Nah, ini udah diinstal ya. Tuh FPM fast CGI ya, udah terinstall.
Dan kita lihat modul-modulnya di sini. Nah, itu modul PHP FPM sudah aktif ya, ini dia. Nah, sekarang kita cek PHP adminnya ya. Nah, kita coba login root, apakah bisa ya, karena settingannya tadi kita matikan ya, nggak bisa login lewat web ya. Settingan untuk masuk ke MySQL ya, untuk MySQL versi 8 ya. Oke, nah sekarang kita menggunakan putih. Silahkan lihat video sebelumnya ya, bagaimana cara menginstal file server. Nah, kemudian kita ganti ownernya ya, kepemilikan owner dari sebuah folder. Tapi sebelumnya kita cek dulu ya folder kita. Kita cek ownernya itu masih root ya. Nah, sekarang kita ganti ownernya, folder HTML itu menjadi www.data ya. Itu kelebihan W-nya ya. Oke, kita cek apakah udah berubah ya. Itu udah berubah kepemilikannya ya. Nah, selanjutnya kita login MySQL ya, gunakan rootnya. Nah, sekarang kita buat user baru. Buat user baru seperti itu ya. Tapi sebelumnya buat database terlebih dahulu. Cara buat database seperti itu. Nah, kemudian kita buat usernya ya. Ini disesuaikan. Master itu username-nya, kemudian identified by itu passwordnya ya. Nah, lihat itu kalau tidak sesuai dengan aturan yang dibilang tadi ya, konfigurasi password MySQL. Nah, kemudian kita berikan hak akses akun tersebut terhadap database. Nah, perbaiki dengan benar ya, karena settingan MySQL 8 ini berbeda ya sintaksnya. Nah, ini reload settingan. Nah, kita coba login ya. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ini database yang barusan kita buat tadi. Oke, nah sekarang kita linkkan file yang ada di folder di FTP server ya. Silakan cek video saya cara install FTP server ya. Sekarang kita akan mengupload misalkan sebuah web ya, ataupun web aplikasi menggunakan FileZilla client ya, karena kita sebelumnya udah install FTP server di server web ini. Silakan masukkan username dan passwordnya ya. Nah, itu kelebihan ya, username-nya salah ya. Tuh. Nah, ini kalau sudah berhasil, nah sekarang saya akan upload misalkan contoh web ya. Tuh, kita masukkan ke foldernya. Ini drag and drop saja ya. Oke, itu udah siap. Nah, ingat foldernya web apps ya, berarti di belakangnya kita ketik web apps ya.
web apps. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini tampilannya yang saya upload tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.